Hai Sobat Finansialku, balik lagi sama Minku. Akhir-akhir ini, Minku kalau ngumpul sama teman-teman lama pasti bahas soal investasi. Entah itu teman kuliah, teman SMA, teman SMP, bahkan teman-teman SD pun kalau ketemu ngobrolnya soal investasi. Waktu kumpul gak jarang juga mereka pamer hasil investasinya dan ada yang bisa cuan sampai ratusan persen. Kok bisa ya investasi cuan sampai ratusan persen? Oke. Sebelum kita ngomongin gimana cara cuan ratusan persen dari investasi, kali ini Minku mau ceritain aja tentang cara mulai investasi dari nol, mulai dari basic. Biar lebih mudah, Minku udah bagi video ini ke dalam 5 bagian, mulai dari alasan investasi apa yang pertama kali harus dimiliki, berapa modal untuk investasi pertama, cara mulai investasi, dan cara untuk review investasi. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, alasan investasi. Suatu ketika di pinggir desa ada seorang anak muda yang sedang berlari. Kemudian ada kakek yang bertanya kepada anak muda tersebut, "Hei anak muda, kenapa kamu berlari?" Anak muda tersebut menjawab, "Supaya cepat, kek." Menurutmu, apakah jawaban anak muda itu merupakan sebuah jawaban? Ya, tanpa disadari ketika kita berinvestasi, kita pun menjawab seperti anak muda tersebut. "Hei Radit, kenapa kamu berinvestasi?" "Supaya cuan, Minku." Oke, jawaban tersebut nggak salah. Tapi ketika kita fokus hanya pada cuan saja, kita akan berinvestasi tanpa tujuan dan tidak akan punya strategi yang tepat. Lari agar cepat adalah suatu hal yang benar. Investasi untuk mendapat cuan pun adalah hal yang benar. Tapi kalau kita tanya pada pelari yang benar, tidak mungkin pelari tersebut menjawab, "Saya berlari supaya cepat." Tapi jawabannya akan seperti ini. "Saya lari untuk mencapai garis finish yang ada di dermaga dalam waktu 2 menit, kek. Saya lari dengan cepat supaya bisa memenangkan perlombaan ini." Sebagai seorang investor, coba jawab pertanyaan kenapa kamu berinvestasi seperti pelari tadi. "Saya berinvestasi agar saya bisa membeli rumah pertama saya 2 tahun lagi, Minku." Ya, contohnya seperti itu. Ketahuilah, alasan yang tepat akan membuatmu memiliki strategi yang tepat dan sikap hati yang tepat. Dan tentunya ini semua akan membantu kamu untuk mempercepat sampai tujuan keuangan kamu. Untuk mulai investasi, tentukan alasanmu berinvestasi terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang kamu ingin capai? Investasi pertama yang harus dimiliki. Ada 2 orang sahabat yang terpisah jauh. Sebut saja namanya Kinan dan Lydia. Kinan berada di Jakarta dan Lydia berada di Surabaya. Suatu ketika mereka janjian untuk liburan bersama ke Gunung Bromo. Mereka menggunakan tur yang akan menjemput mereka dari kota Malang. Mereka punya waktu 5 jam sampai sebelum tur menjemput. Kinan dan Lydia harus bergegas pergi ke Malang. Kinan yang berangkat dari Jakarta memiliki beberapa pilihan kendaraan untuk sampai ke Malang. Ada pesawat terbang dengan waktu tempuh 1 jam 35 menit, kemudian ada juga mobil via tol dengan waktu tempuh 11 jam, ada juga pilihan kereta dengan waktu tempuh 14 jam, dan bisa juga jalan kaki dengan waktu tempuh 155 hari untuk sampai ke sana. Sedangkan Lydia yang berangkat dari Surabaya juga memiliki beberapa pilihan kendaraan untuk sampai ke Malang. Ada mobil via tol dengan waktu tempuh 1 jam 43 menit, ada juga pilihan kereta dengan waktu tempuh 2 jam 15 menit, dan bisa juga jalan kaki dengan waktu tempuh 18 jam 10 menit untuk sampai ke sana. Untuk memperkecil resiko terlambat, Kinan yang dari Jakarta pasti akan memilih pesawat terbang, sedangkan Lydia bisa menggunakan mobil ataupun kereta. Untuk contoh Kinan, meskipun resiko terlambat berkurang, ternyata Kinan mengganti resikonya dengan resiko lain, yaitu resiko untuk bayar pesawat yang lebih mahal daripada bayar kendaraan lain. Seandainya Kinan mau menggunakan kendaraan yang lebih murah, seperti kereta, maka Kinan harus mengganti biaya pesawatnya dengan waktunya. Sama dengan Kinan dan Lydia, kita pun punya titik awal masing-masing. Misalnya, tujuan kita saat ini bukan ke Malang, tapi untuk mengumpulkan dana pernikahan sebesar 100 juta rupiah untuk 4 tahun lagi. Kalau titik awal kita masih jauh seperti Kinan, anggap saja uang yang dimiliki saat ini adalah 10 juta rupiah. Berarti perjalanan kita sepanjang 90 juta rupiah plus inflasi selama 4 tahun. Kita bisa menggunakan kendaraan berupa investasi yang menjaga nilai uang kita dan juga mempercepat uang yang kita punya. Jangan lupa perhatikan juga kemampuan investasi per bulannya. Beda strateginya kalau titik awal kita lebih dekat, seperti Lydia. Misalnya, dengan tujuan yang sama, Lydia sudah punya uang 75 juta di tabungannya. Maka Lydia hanya perlu menjaga nilai uangnya dan menambah investasi tipis-tipis untuk sampai ke tujuannya. Setiap instrumen pastinya punya resiko masing-masing.
Untuk mempertahankan nilai, kita perlu menggunakan investasi yang beresiko rendah. Cukup gunakan instrumen yang bisa menjaga nilai uang kita dari inflasi, contohnya reksadana pasar uang ataupun emas. Kalau untuk mempercepat, kita bisa pakai peer-to-peer lending ataupun saham dengan return yang lebih tinggi. Tapi coba perhatikan lagi karakteristiknya. Untuk mengetahui tiap karakteristiknya, Sobat Finansialku bisa pelajari di playlist yang udah Minku siapkan. Intinya, untuk menentukan instrumen yang tepat untukmu adalah ketahui tujuan, titik awal, dan sesuaikan semuanya itu dengan karakteristik investasinya. Modal investasi. Buat menentukan modal investasi itu nggak susah. Minku bisa pakai aplikasi Finansialku. Kalau kalian belum punya dan masih ragu buat download, bisa masuk aja dari website Finansialku. Nanti Minku kasih linknya di description box, oke? Caranya masukin tujuan keuangan kamu, misalnya tujuan untuk siapkan dana pernikahan. Masukkan detil biaya paket pernikahan Sobat Finansialku. Buat sedetil-detilnya agar mendapatkan perhitungan yang paling pas. Misalnya untuk semua paketnya dari venue, makan, make up, dekor, dan segala-galanya itu totalnya 100 juta rupiah. Kemudian masukkan berapa lama lagi kamu akan menikah, misal 4 tahun lagi. Kemudian masukkan berapa uang yang sudah dimiliki, misalnya 10 juta rupiah. Kemudian masukkan kemampuan investasi yang bisa kamu investasikan tiap bulannya. Kemampuan investasi ini harus jujur pada diri sendiri. Berapa yang bisa kita sisihkan untuk investasi? Misalnya kamu dan pasangan bisa mengumpulkan 4 juta rupiah selama sebulan. Coba masukkan datanya. Nanti di kesimpulan akan ditunjukkan berapa sih modal yang tepat per bulannya yang perlu disiapkan. Seandainya kita nggak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu sebulan, misalnya hanya mampu mengumpulkan 1 juta rupiah sebulan, maka di sini akan ada solusi lain untukmu. Jadi nggak perlu khawatir. Yang terpenting modal investasi adalah sesuaikan dengan kemampuanmu masing-masing. Tidak ada batasan sama sekali. Cara mulai investasi. Sebelum mulai investasi, coba buat dulu investment plan-nya. Prinsipnya jangan memasukkan telur dalam satu keranjang. Tujuannya kalau ada market crash, tidak semua investasimu ikutan ambyar. Kalau tadi kita dapat angka 10%, kita coba buat trade plan dengan aset alokasi sehingga mendapatkan keuntungan 10% per tahun. Contohnya akan seperti ini. Aset alokasi ini harus disesuaikan dengan data Sobat Finansialku. Minku tampilkan ini hanya untuk edukasi. Kalau Sobat Finansialku mau buat untuk diri sendiri, boleh coba cek lebih lanjut dan konsultasikan lebih lanjut dengan CFP Finansialku. Tenang, Minku di sini akan kasih 15 menit konsultasi gratis dengan klik link yang ada di description box. Cara review investasi. Kalau sudah punya investment plan, kita bisa cek secara berkala apakah masih on track atau tidak. Kita bisa lihat juga dari tabel portofolio untuk tahu detail soal investasi kita. Misalnya portofolio saham minus 15%. Dari tabel tersebut kita bisa lihat ternyata mana sih yang bikin minus? Apakah hanya satu emiten atau berapa emiten? Nah, di sini kita harus lihat apakah emiten ini masih potensial atau tidak. Kalau iya boleh lanjut, kalau tidak bisa buat strategi untuk menutupi minusnya ini. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti Minku akan membuat video tentang cara review investasi di video yang terpisah. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang review investasi, boleh langsung komen aja di kolom komentar, biar Minku bisa langsung masukkan jawabannya ke dalam video tersebut. Kalau kita punya dasar yang tepat untuk investasi, kita nggak perlu panik saat portofolio kita kebakaran. Tetap tenang dan buat strateginya, niscaya semuanya akan berhasil. Oke, segitu aja dari Minku. Like video ini kalau bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!